Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Mustika dengan NPM 10121017 kelas C4 Manajemen. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Insinyur Budi Jatmiko, MSI ML. Berikut video yang saya buat, selamat menyaksikan. Materi yang akan saya bawa kali ini yaitu mengenai Ma'rifatullah. Ma'rifatullah terdiri dari beberapa bahasan. Yang pertama ada Ahamiyatu Ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada At-Thariq ila Ma'rifatullah, yaitu cara menuju Ma'rifatullah. Yang ketiga ada Al-Manawi min Ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada Al-Adilah ala wujudillah Ma'rifatullah, yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah merupakan istilah dari kata arafa yarifu yang berarti mengenal. Ma'rifatullah juga dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mengetahui dan mengenal Allah lebih jauh sehingga membuat kadar keimanan dan ketakwaan seorang muslim atau muslimah menjadi lebih tinggi. Pembahasan pertama yaitu ada Ma'rifatul Ahamiyatu, yang artinya pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu sangatlah penting. Berikut hal-hal mendasar mengapa manusia perlu mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada Al-Maudu, yang artinya pembahasan yang sangat agung. Tercantum dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu yang selanjutnya ada pemahaman dan pengetahuan kita berdasarkan dalil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dalil nakli, menurut istilah merupakan bukti-bukti atau alasan tentang kebenaran-kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada dalil akli. Dalil akli menurut bahasa merupakan petunjuk yang didasarkan pada akal tentang sesuatu berdasarkan pertimbangan akal sehat manusia. Dalil akli ini terbagi menjadi 3, yaitu wajib akli yang artinya menerima kepastian. Selanjutnya ada mustahil akli yang artinya mengingkari sesuatu, dan jaiz akli artinya menerima atau menolak keduanya. Lalu selanjutnya ada dalil fitri. Dalil fitri mengisyaratkan mengenai penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal atau mempelajari mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan atsimar atau hasil di dalam jiwa, yaitu raf'ul imani wa taqwa, yaitu meningkatkan iman dan takwa. Keimanan tersebut menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia fid dunya atau dunia, yaitu seperti at-tumaninah ketenangan, al-amru rasa aman, al-huriyah kemerdekaan, al-barokot keberkahan, dan al-hayatu thayyibah kehidupan yang baik, dulhulul jannah dimasukkan ke dalam surga, dan mardatilah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu At-Thariq ila Ma'rifatullah, artinya cara menuju Ma'rifatullah. Allah menganjurkan kepada manusia untuk menerusi jejak Nabi Muhammad SAW agar menjadi bahan berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pembahasan dalam At-Thariq ila Ma'rifatullah yang terdiri dari ayat kauliyah dan kauniyah, di mana ayat kauliyah merupakan ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat At-Tin ayat 1-6. Lalu yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu ayat atau tanda yang wujud sekelilingnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 53. Lalu selanjutnya ada metode Islam yang terdiri dengan dalil nakli dan akli. Yang kedua menghasilkan iman, yaitu metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam cukup efektif sehingga menghasilkan keimanan. Lalu selanjutnya ada metode selain Islam yang terdiri dari dugaan hawa nafsu, ragu-ragu, serta berakibat kufur. Yaitu ada Al-Manawi min Ma'rifatullah, artinya penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdiri dari maradus syahwat, yaitu mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati yang keluar dari batasan syariat, seperti fitnah syahwat, yang diantaranya ialah fitnah wanita, anak, serta berlomba akan kesenangan dunia.
Berikut sifat-sifat yang berasal dari penyakit syahwat, yaitu yang pertama ada al-fasik atau kefasikan, merupakan orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada al-kibru, yaitu kesombongan, merupakan orang-orang yang memiliki hati ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman, merupakan orang-orang yang menyimpang dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lalu selanjutnya ada al-kizbu atau kedustaan, merupakan orang-orang yang sering melakukan kebohongan dan pengingkaran. Lalu selanjutnya ada kasratul ma'asyi, yaitu banyak yang melakukan perbuatan maksiat. Ada maradu syubhat atau samar, kabur, dan tidak jelas. Jenis fitnah syubhat ini yaitu kekafiran, kemunafikan, serta menyebabkan umat terpecah belah atau bermusuhan. Sifat-sifat yang berasal dari maradu syubhat yaitu yang pertama ada al-jahlu, yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah yang terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 39. Lalu yang kedua ada al-irtiyab, yaitu keraguan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 143. Lalu yang ketiga ada al-inhiraf, yaitu penyimpangan, tidak berpegang teguh kepada Allah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Lalu selanjutnya ada al-ghaflah, yaitu kelalaian. Manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Yaitu ada al-adilah ala wujudillah marifatullah, artinya bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan melalui beberapa dalil, yaitu yang pertama ada dalil fitrah. Dalil yang mendasari eksistensi Allah merupakan dalil terkuat dari lainnya, selama dalil fitrah tersebut tidak diselewengkan oleh setan. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang kedua ada dalil indra. Dalil indra menunjukkan bahwa seluruh aturan hidup yang ditetapkan menunjukkan adanya Allah dengan kesempurnaan ilmu, hikmah, dan rahmatnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Lalu selanjutnya ada dalil akli yang merupakan bersumber dari akal dan bersifat logis berdasarkan pertimbangan akal manusia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 53. Lalu selanjutnya ada dalil nakli, yaitu mengenai kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis bersifat mutlak dan hakiki. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Lalu selanjutnya ada dalil sejarah, berfungsi sebagai pembelajaran atau peringatan terhadap peristiwa lampau. Sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meyakini bahwa Allah itu wajib adanya pada zatnya, meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, meyakini bahwa Allah lah pemilik segala kesempurnaan dan jauh dari kekurangan, meyakini bahwa Allah lah penguasa yang harus ditaati dan menyeru serta menyebut Asmaul Husna, yaitu mentauhidkan Allah. Berikut 3 hal mendasarnya, yaitu yang pertama ada ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada nubuwat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Dan yang terakhir ada sam'iyat, yaitu informasi yang dibawa Nabi berupa wahyu Allah. Ikut pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Topik menjahit kopiah dijahit boldo yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.